Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kapal pengangkut ribuan tabung gas LPG dan sembako karam di Pelabuhan Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, ribuan tabung dan sembako tumpah ke laut. Penyebab kejadian diduga akibat kapal kelebihan muatan. Kapal KLM Putra Putri yang penuh dengan muatan 1 ton sembako dan ribuan tabung gas melon LPG 3 kg karam di Pelabuhan Gersik Putih Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Selasa pagi 21 Maret 2023. Posisi kapal miring, separuh badannya tenggelam dan akibatnya ribuan tabung gas LPG melon tumpah ke laut. ABK kapal berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan diangkut dengan perahu kecil. Rencananya kapal akan berlayar ke Pulau Kangean Selasa pagi dan sudah melakukan bongkar muat barang seperti sembako dan tabung gas LPG. Namun sebelum berangkat, badan kapal miring hingga separuhnya tenggelam. Kasat Polair Kalianget Polres Sumeneb AKP Totok mengatakan bahwa penyebab karamnya kapal karena muatan terlalu penuh. Berikutnya, petugas kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara menggerebek salah satu unit apartemen di Penjaringan. 7 warga negara Afrika ditangkap lantaran tidak memiliki izin tinggal dan masa berlaku paspor yang dimiliki telah habis. Sejumlah warga negara asing yang berada di salah satu unit apartemen di Penjaringan tidak berkutik saat didatangi petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Utara pada Kamis 16 Maret. Berdasarkan interogasi dan pemeriksaan dokumen keimigrasian, petugas menemukan sejumlah pelanggaran, mulai melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay hingga masa berlaku paspor yang telah habis. 7 warga Nigeria dan Guinea Bissau ini kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Atas pelanggaran yang dilakukan, ke-7 warga negara asing itu dikenai sanksi administratif dengan melakukan penahanan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara. Mereka disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman mulai deportasi hingga pencekalan. Dan yang terakhir adalah terkait puncak perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, suasana di Pulau Dewata Bali sepi dan hening. Tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh warga lantaran saat ini umat Hindu menggelar catur berata penyepian. Ya, berbeda dengan hari biasa, Pulau Bali yang menjadi jantung pariwisata tanah air, situasinya ibarat pulau tak berpenghuni. Bali yang sehari-harinya ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas warga dan wisatawan kini sepi. Seperti yang terlihat di Banjar Wangaya Kaja, Denpasar, Bali, tidak ada satupun terlihat aktivitas warga. Hanya beberapa pecalang atau petugas keamanan adat saja yang berada di luar rumah. Para pecalang juga melakukan patroli untuk mengantisipasi atau menghindari warga yang keluar rumah. Selama pelaksanaan Nyepi, umat Hindu diwajibkan untuk menjalani catur berata penyepian, yakni tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bepergian, tidak boleh bekerja, dan tidak boleh berhura-hura. Hal ini dilakukan selama 24 jam, mulai Rabu pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga Kamis besok pagi.